Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat punya pekerjaan, ya, nikmat sholat berjamaah. Bisa hadir sholat berjamaah di sini nikmat, Pak. Apalagi lewat tuh yang plastik merah, Masya Allah, yang ditunggu-tunggu nih. Nggak apa-apa, karena gini loh, kita hidup di zaman semua serba cepat. Kalau kita nggak manfaatkan waktu, bayangin, bandingkan antara orang yang sholat berjamaah dan datang di majelis ilmu seperti ini. Bayangkan, bandingkan dengan orang yang tiap hari nggak pernah datang. Beda nggak ilmunya? Beda nggak? Beda. Tiap hari belajar, dapat siraman, dengar qala Allah wa qala Rasul, hatinya tuh tambah lembut, makin takut sama Allah, makin bertakwa. Dan ini nikmat yang Allah nggak kasih sama semua orang, Pak. Ada yang mau sholat zuhur aja nggak sempet, dia bilang. Subhanallah. Petugas yang di kren-kren atas itu gimana dia mau sholat kalau nggak turun? Kadang dia jam kerjanya lewat tuh waktu sholat. Sholawat serta salam kita aturkan, kita berikan kepada manusia teladan yang kisah kehidupannya jadi pedoman kita, yang setiap hari, sepekan, sebulan 2 kali kita bahas di sini. Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata teman-teman, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita teladan, udah disiapkan, bukan cuma ya dipilih aja, nanti dia mengemban begitu aja. Karena kadang nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang ada autobiografi, ya kan? Ada biografi apa? Ada Steve Jobs, ada orang Indonesia. Kita cukup Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Kita lihat dari sisi, sekarang kita bahas sebelum kenabian. Ini udah mendekati nih masa-masa di mana beliau alaihi salatu wassalam diangkat jadi nabi. Kita lihat bagaimana keunggulan intelektual. Karena Rasulullah SAW menghimpun semua, Pak, keunggulan dari lapisan masyarakat. Bagaimana kita tahu, kemarin kita sempat bahas kan, bagaimana beliau menjadi seorang pengusaha yang ulung. Dan setiap mengambil keputusan selalu tepat. Menjadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah. Ini belum diangkat jadi nabi, ini udah jadi orang jujur. Dan Rasulullah SAW suka ngeliatin bagaimana kehidupan masyarakat. Saat itu mereka menyembah berhala, Pak, dan beliau sangat benci dan berusaha memikirkan, adakah kebenaran di balik ini? Dan ketika Rasulullah SAW kalau ngelihat masyarakat, mereka ada yang nyembah berhala, ada yang ini, ada yang berjudi, itu merasa risih tuh. Namun beliau tetap berinteraksi dengan manusia secara bijaksana, mempertimbangkan bagaimana keadaan dirinya dan orang lain. Jadi selama itu tidak ada pelanggaran syariat, beliau tetap berinteraksi.
tetap bergaul. Tapi ketika ada pelanggaran syariat, ada penyembahan berhala, beliau berlindung, menghindari. Dan ketika kita lihat bagaimana dalam sirah, bagaimana Rasulullah SAW perilakunya terhadap berhala, Pak. Beliau alaihissalatu wassalam tahu ini patung-patung nggak ada manfaatnya. Ini patung-patung nggak ada manfaat, nggak ada mudarat yang dibawa. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam melarang untuk budaknya yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Namanya siapa, Pak? Ini ada hadiah nih. Siapa nama mantan budak yang jadi panglima perang? Ada yang tahu? Pak? Termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Huruf depannya Z. Siapa? Zainuddin? Ya, lengkapnya. Angkat tangan dong. Anda nggak bisa. Bukunya cuma 2 nih. Cuma dia dikasih 1 dulu pertanyaan ini. Siapa? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Nih hadiah buat Bapak nih. Nanti ambil habis kajian ya. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Bukan Zainuddin. Siapa tadi bilang Zainuddin? Zainuddin mah orang sini nih. Dan Rasulullah SAW melarang ketika orang bagi tawaf, kan berhala-berhala itu di dekat Ka'bah, Pak, di sekeliling Ka'bah. Ketika Zaid bin Harisah ingin menyentuh sebagaimana orang kafir Quraisy nyentuh, dicegah tuh. Jangan. Nggak ada faedahnya nih, nggak ada mudarat, nggak ada faedah. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena syariat belum ada saat itu, belum diturunkan menjadi nabi. Bukan dari sisi itu aja, beliau alaihissalatu wassalam dijaga sama Allah dari maksiat, Pak. Rasulullah SAW nggak pernah minum homer. Homer itu udah jadi kebudayaan di sana. Kita nanti mungkin ada pembahasannya. Bagaimana ketika masa larangan minum homer. Homer dibuang, Pak, di depan-depan rumah sampai jadi kayak sungai. Banjir. Itu tandanya apa? Stoknya banyak apa dikit tuh? Kalau sampai kayak banjir depan rumah. Banyak kan? Memang kebiasaannya orang kafir Quraisy minum homer. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah, Pak, minum homer biar sedikit. Nggak pernah terlibat dalam bentuk maksiat apapun. Judi. Orang kafir Quraisy hobinya judi, Pak. Apa-apa diadu. Dipilih, diundi. Namun, walaupun masyarakat secara umum seperti itu, beliau alaihissalatu wassalam tidak meninggalkan kaumnya. Tetap tinggal di situ. Kadang kita baru hijrah, ini semua satu kompleks sesat semua, Anda pindah rumah. Waduh, galak benar. Nggak boleh. Kita ajak dengan baik, dengan sopan. Ini di kantor nggak ada yang sholat jamaah, aneh doang. Gimana nih? Jangan. Ayo ajak ramai. Ayo kita sholat yuk. Apalagi ada kajian sirah nih. Nambah ilmu agama kita. Dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala terlihat ketika apa? Ketika sedang renovasi Ka'bah bersama Al-Abbas, paman beliau alaihissalatu wassalam. Lagi kan bantuin mindahin batu tuh, Pak. Dan Al-Abbas menyarankan sarungnya taruh di pundak aja biar nggak jatuh. Tapi tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh. Tapi langsung aja jatuh dan spontan matanya udah lihat ke langit, ibaratnya kayak pingsan gitu loh. Tapi pas sadar langsung nyari, sarungku mana, sarungku nih. Tandanya apa? Ini menunjukkan kesopanan beliau alaihissalatu wassalam. Orang kafir Quraisy, Pak, orang jahiliyah itu tawafnya gimana? Telanjang. Jadi aurat terlihat itu udah biasa di orang-orang Quraisy tuh. Tawafnya tuh Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tawafnya tuh telanjang, tepuk-tepuk tangan. Orang jahiliyah begitu. Sedangkan Rasulullah SAW memakai sarung, menjaga kehormatannya.
Kalau lagi renovasi Ka'bah, beliau pakai sarung yang lain telanjang, kan beda kan? Inilah bentuk bagaimana Allah jaga. Ada perlindungan khusus yang Allah berikan kepada beliau agar beliau tidak mengalami hal-hal yang gak pantas. Dan bukan cuma itu, Rasulullah SAW Allah jaga dari hiburan jahiliyah. Rasulullah SAW nggak pernah Pak niat-niat pengen lihat hiburan masa-masa jahiliyah tuh. Jadi hiburan masa jahiliyah tuh nyanyi-nyanyi, musik-musik, itu hiburan mereka. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah. Jadi keinginan untuk melakukan atau mendengarkan hiburan jahiliyah kecuali 2 kesempatan. Karena beliau juga manusia. Pernah suatu saat beliau oleh salatu wassalam meminta kepada temannya penggembala untuk menjaga gembalaan kambingnya. Agar apa? Agar beliau bisa turun ke kota, bisa ngelihat ada musik apa nih, ada hiburan apa nih. Pergilah suatu malam, turun. Pas sampai udah di rumah pertama, baru sampai rumah pertama, kan biasanya kota ada rumah pertama baru ke tengah kan. Tertidur Pak, tertidur sampai pagi tidur. Akhirnya apa? Nggak dengar kan musik-musik itu? Balik lagi. Besoknya, ana mau ke sana kata Rasulullah. Besoknya baru rumah pertama lagi, tidur lagi Pak. Allah jaga tuh biar nggak denger hiburan musik pada zaman jahiliyah. Setelah itu Rasulullah SAW nggak pernah lagi Pak nyoba pengen cari musik-musik hiburan seperti itu, hingga diangkat menjadi kenabian. Di musim haji, ini keunggulan beliau alaihi salatu wassalam, bentuk penjagaan Allah secara real. Dari Jubair bin Mut'im mengatakan, pada hari Arafah aku tuh pernah kehilangan onta. Jadi ontanya tersesat nih di hari Arafah. Dan saya melihat Nabi SAW berdiri bersama manusia di Arafah. Beda dengan orang kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy, mereka di Muzdalifah. Mereka tuh pengen tampil beda. Sedangkan Rasulullah SAW nggak bersama kaumnya. Tapi beliau SAW di Arafah, yang mana memang sesuai syariat. Syariat kita wukufnya di mana Pak? Arafah, bukan di Muzdalifah. Sedangkan orang Quraisy, mereka pengen beda nih, nggak mau sama dengan manusia lain, dan itu salah. Dan Allah sudah jaga dari masa sebelum kenabian. Apalagi kejujuran. Nah, ini keunggulan yang lain nih. Kejujuran secara mutlak, nggak pernah sekalipun bohong. Makanya nanti insya Allah kita bahas bagaimana peristiwa ketika di Bukit Sofa, ketika sudah mulai dakwah terang-terangan. Nanti kita insya Allah kapan masuk sana. Kan ditanya kan, bagaimana kalau anak cerita ada pasukan dari balik gunung, balik lereng sana akan datang. Apa kata orang Quraisy? Kami percaya karena kamu nggak pernah bohong. Itu bentuk pernyataan masyarakat yang menyatakan kamu emang nggak pernah, kami menemukan kamu bohong, nggak pernah. Dan ketika Rasulullah SAW menyatakan, ana ini pembawa utusan, langsung dicap pembohong. Jadi kalau kita belajar, kita tahu Al-Quran, kita tahu hadis, dan mulai tahu kebenaran, nanti tiba-tiba dicap, kau sok alim, sok bener. Sabar. Nabi SAW dicap pembohong Pak. Awalnya semua masyarakat, ini semua loh Pak, bukan cuma 1-2 orang yang bilang nggak pernah bohong, orang yang jujur. Semua ngaku jujur bahwa Rasulullah SAW itu orang yang jujur. Tapi ketika mau mengajarkan syariat Islam, langsung dicap itu.
Apa hikmah Allah berikan keunggulan-keunggulan ini? Ini yang penting nih. Tadi sejarahnya, jadi pembahasan kita buat teman-temannya ini, pertama kita bahas sejarahnya, kita bahas keunggulannya, hikmahnya. Hikmahnya tuh yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Sirah Nabawiyah itu bukan cuma sekedar cerita-cerita, seperti cerita Pangeran Diponegoro, cerita Imam Bonjol, enggak. Tapi Sirah Nabawiyah itu penuh dengan hikmah yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita nggak usah cari superhero atau pahlawan atau idola di luaran. Karena sosok manusia yang paling sempurna Allah telah berikan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Karakteristiknya sempurna, Pak. Dari badan, dari akhlak, ibadahnya, nggak ada yang lebih sempurna. Ada manusia di muka bumi ini yang ibadahnya lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Nggak ada. Termasuk yang bicara. Dan kita menyontoh beliau alaihissalatu wassalam. Kita lihat bagaimana bersosialisasinya. Ketemu sama anak muda, ya kan? Boncengan naik keledai sama anak kecil. Ini kita mesti contoh bagaimana adab terhadap yang tua, terhadap istri kita. Kita perlu belajar itu semua. Nggak perlu beli buku parenting. Karena di diri Rasulullah SAW ada semua tuh pelajaran parenting yang bisa kita contoh. Dan Rasulullah SAW juga punya kecenderungan seperti anak muda lainnya. Ketika beliau pengen tahu nih apa sih hiburan jahiliyah, tapi Allah jaga tuh. Nah, begitu juga dengan kita. Misalnya ada sesuatu yang baru dan melanggar syariat, nggak usah kita pengen tahu. Karena ketika ini pelanggaran syariat, walaupun beda baju, ganti casing, dan terjadi pelanggaran syariat, pengen tahu Ustaz, minimal nyoba, habis itu tobat katanya. Nggak usah. Hikmah yang kedua, Allah sudah menjaga Rasulullah SAW. Allah menjaga dari semua fenomena yang miring-miring. Beliau terjaga dari dosa melalui wahyu dan dari kehendak hawa nafsu. Nah, kita yang kadang-kadang berat hawa nafsu ya. Hawa nafsu pengen gini, pengen gitu. Dan Allah menjaga beliau dari tekanan masyarakat. Jadi nggak ada tuh pelanggaran. Ketika gini, kalau misalnya Rasulullah SAW dari sebelum diangkat kenabian sudah melakukan maksiat dan sama seperti masyarakat lain, ketika diangkat menjadi nabi, itu bakalan banyak celaan-celaan lain. Banyak hinaan-hinaan. Ah, kau kan dulu ini, kau kan dulu ini. Kan dulu kau juga nyembah berhala. Nggak ada celaan seperti itu, karena Allah jaga. Dan kita lihat bagaimana akhlak terpuji. Sebelum menjadi nabi sudah akhlak terpuji. Hidup dengan akhlak yang terpuji, fitrah yang bersih, bebas dari kesyirikan, bebas dari khurafat, tahayul. Beliau tumbuh dengan suci dan bersih. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus hati-hati. Kalau kadang, ya maaf, di sebagian orang, ada kupu-kupu masuk. Apa tuh kalau kupu-kupu kadang-kadang? Ada yang mengatakan, nanti ada tamu lah, inilah, kejatuhan cicak. Hati-hati. Nggak boleh kita percaya sama khurafat-khurafat seperti itu. Atau, apalagi sih biasanya tuh? Biasanya di daerah-daerah tuh ada kayak gitu. Jangan kita percaya sama tahayul. Poin berikutnya, penting akhlak bagi seorang dai. Ketika kita belajar agama, mulai menyampaikan kebaikan, akhlak juga penting. Karena ketika apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan akhlak, mengajarkan senyum, nggak pernah senyum dai ini.
mengajarkan sopan, nggak pernah sopan. Mengajarkan jangan eksklusif, nggak taunya eksklusif. Dan adanya akhlak-akhlak terpuji pada diri Rasulullah SAW itu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akhlak mulia, kadang senyum deh, kita bicara senyum. Ketika seorang dai senyum atau orang yang belajar agama senyum nih, itu orang yang disenyumin bakal masuk tuh ke jiwanya, dia ngerasa ya Allah seneng banget nih disenyumin. Kalau kita ngajak, bro, sholat di masjid yuk sambil senyum, mungkin dia mah, ya deh sekali ini nyobain. Lain sama, ayo sholat, kalau nggak di neraka lu nanti. Lain kan? Lain. Karena akhlak samratul ilm, buah dari ilmu. Ketika kita belajar, kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, hati kita tambah lembut, akhlak kita makin baik sama orang. Jangan alisnya nyureng gitu kan, bibirnya ke bawah. Ditegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Galak bener. Enggak, kita harus jadi asik gitu loh. Ketika agama ini mudah, ketika kita belajar kita harusnya makin friendly, bukan makin merasa benar sendiri. Dan yang berat memang istiqomah, jujur, dan akhlak yang akhlak mulia. Biar seorang dai itu nggak dicela masa lalunya. Dan salah satu bentuk keistimewaan yang lain, bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul tanpa hawa nafsu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nggak suka bercanda misalnya, nganggap enteng masalah aurat, bisa. Tapi enggak. Tetap ada kecenderungan manusiawi itu. Anak muda kadang-kadang pengen tahu ya, penasaran. Tapi Allah jaga dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Memang ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW pernah menyaksikan acara-acara seperti itu. Tapi para ulama mengingkari, Pak. Bahkan Qadi bin Iyad rahimahullah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah terlibat dalam kegiatan hiburan jahiliyah bersama kaumnya. Karena gini, orang kafir Quraisy ini bukan orang-orang bodoh. Mereka selalu menyiapkan celaan-celaan yang akan dibalikan kepada Rasulullah SAW dari semua pintu. Jika Rasulullah SAW pernah melihat hiburan musik-musik, pasti orang kafir Quraisy udah nyiapin celaan tuh, Pak. Kamu juga kan dulu nonton begini. Pasti kamu udah begini. Agar apa? Agar mereka juga ikut. Namun tidak ada satu nas yang menyampaikan bahwa mereka menghina masa lalu Rasulullah SAW tentang acara-acara itu. Kalau pernah, pasti udah dihina. Sebagaimana peristiwa perpindahan kiblat, ya kan, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka menghina tuh. Oh, kamu pindah ya. Bahkan pada zaman itu ada orang-orang Islam yang murtad juga karena imannya nggak kuat. Dan ini yang penting bagi kita untuk kita pahami. Jangan sampai kita malah jadi orang-orang yang setuju sama mereka. Ada yang menghina Rasulullah menikah dengan anak kecil, mengatakan kata-kata yang buruk. Ini harus kita bisa bantah, Pak. Kalau memang itu hina pada zaman itu, pasti orang-orang kafir Quraisy sudah menyiapkan celaan-celaan. Tapi tidak ada satu celaan dari mereka. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Gak ada celaan. Berarti apa? Itu memang sesuatu yang lumrah pada zaman itu. Bukan kita main cocok logi. Kita cocokkan kejadian sekarang sama masa lalu, beda. Zaman dulu ada budak, zaman sekarang enggak, belum ada, enggak ada. Enggak bisa kita paksakan. Dan dari ketika kita mempelajari sebelum kenabian ini,
Bagaimana Rasulullah SAW dimuliakan dengan nubuwah. Ketika kita mulai akan nanti masuk ke masa-masa kehidupan ketika diangkat menjadi nabi, karena dibagi menjadi dua fase tuh, ya. Ada fase Mekah 13 tahun dan fase Madinah berapa tahun? Ini ada hadiahnya satu lagi nih. Madinah berapa tahun? Berapa? Barakallahu fiik, Bapak nih, 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Jangan sampai nanti kalau ada yang nanya bingung. Atau anak kita nanya, berapa? Dan ketika, ini mukadimah aja buat nanti kajian berikutnya. Dakwah Syria, jadi ketika fase di Mekah, dia terbagi juga nih. Menjadi 3 dia. Ada dakwah Syria, ada dakwah Jahriyah, dan dakwah di luar Mekah. Syria tuh bukan sembunyi-sembunyi sih, tapi gimana mengartikannya ya? Mulai ke lingkungan terdekat. Dan ini selama 3 tahun pertama. Kemudian dilakukan dakwah Jahriyah ketika turun surat Al-Mudaththir, dakwah terang-terangan kepada penduduk Mekah, ke keluarganya dan yang lainnya. Hingga masa keempat kenabian. Kemudian Rasulullah SAW dari tahun keempat kenabian sampai tahun ke-10 kenabian untuk hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun di sana, lalu dakwah di luar Mekah. Nah, di tahun ke-10 kenabian baru mulai itu dakwah keluar Mekah. Jadi akhir tahun ke-10 kenabian. Mulai ke penduduk Madinah, tapi belum hijrah nih. Dan baru kemudian ketika hijrah masuk fase Madinah. Setiap fase ini beda-beda metode strateginya, nggak bisa dipukul rata semuanya sama. Ketika di Mekah Islam masih embrio, katakan ya, masih kecil, makanya dimulai dengan dakwah Syria. Bukan nggak terang-terangan, nggak langsung frontal, karena hukum asal dakwah tuh terang-terangan. Mulai kepada lingkungan terdekat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mulai mengenal agama Islam, kita mulai mempelajari Al-Quran, mulai mempelajari hadis, sampaikan sama orang-orang di lingkungan kita dulu. Tetangga kita, istri kita, anak kita, mertua. Dengan cara yang hikmah. Nggak langsung digas. Dengan baik, dengan senyum. Bukan main, nih, kirimin link video YouTube. Ngobrol enggak cuma link video YouTube aja, enggak berhenti. Ditonton juga enggak. Saling kirim akhirnya. Nih belain Ustadz A, nih belain Ustadz B, sama-sama enggak lihat, akhirnya grupnya bubar. Karena merasa enggak cocok. Bukan begitu. Dakwah itu personal, dan ini nanti insya Allah nanti kita akan bahas pas lagi di dakwah terang-terangan. Bagaimana pentingnya seseorang untuk dakwah itu dengan baik, dengan sopan, dengan terang-terang, dengan personal, tahu bagaimana dia siap menerima dakwah atau enggak. Dan ketika akan mulai masuk ke masa kenabian, bahwa berita akan datangnya seorang nabi sudah mulai diketahui oleh masyarakat umum. Sudah tersebar ke kalangan bangsa-bangsa yang punya kitab ataupun bukan. Jadi dukun-dukun tahu bahwa akan ada datang nabi, para pendeta Yahudi tahu, para pendeta Nasrani juga ada tahu. Dan insya Allah nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini ya, bisa disampaikan pada pertemuan kali ini.